Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengin.
ولا ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامك
اللهم صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab. Yang kami hormati Habib Ali Al-Habib Ali Asegaf. Yang kami hormati guru kita Ustadz Haris Maulana. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh warga masyarakat yang telah hadir pada acara yang di tempat yang insya Allah barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, yang diantaranya diberikan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan, curahkan, limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga dan semua pihak yang telah membantu menyukseskan acara ini. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin. Dan kami sekeluarga memohon maaf bila mana dalam penyajian dan penyambutan ada yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemiri. Yang jawab salam orangnya tahu diri. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam mudah-mudahan kuburnya wangi. Daun salam, daun kecapi. Yang jawab salam mudah-mudahan naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ma'rifatin, hamdan tauhidin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa munjid ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa rasulina Muhammad al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa hilaq. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.
amma ba'du. Hadratul muhtaramin, faya ayyuhal muallimin fi hadil makani wal majalisil mubarakah, wabil khusus akhinal kiram adda'i ilallah, hadratul syekhuna al-murabi wa qudwatuna Kiai Haji Haris Maulana, dan juga wa hadratul muhtaramin ala sahibil bait. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan tak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa mengikuti langkah dan hijrahnya hingga akhir zaman. Wa hadratul muhtaramin faya muallimina fi hadil majalis, wabil khusus akhina al-habib Ali bin Ja'far as-Sadaq wa waladi Abdullah bin Muhammad bin Haidar bin Shihab. Mata'anallah bituli hayatikum wa anfa'allahu ala umurikum wa ala ilmukum ala sairil alam. Wa qala mu'aliful kitab Fadalu Ibnu Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ibrahim bin Ismail yang diberi nama Ta'alim Muta'alim, Syekh Ibrahim bin Ismail mengatakan afdalu Ibnu Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Dimuliakannya anak cucu Nabi Adam, yang dimana kita semua adalah anak cucu Nabi Adam. Dimuliakannya dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Sehingga ulama mengatakan al ilmu bila amal kal sajar bila tamar. Jadi orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia, oleh zat yang maha mulia, yaitu dengan ilmu dan amal, sehingga manfaat untuk semua alam. Maka al-Islamu inna dinna indallahi islaman, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Maka orang Islam pastilah beramal. Di malam hari ini kita memperingati Maulidun Nabi dan juga haul daripada pertama kali haulnya ayahda daripada Al-Ustaz Muhammad Arsal dan keluarga, yaitu Bapak yang mulia rahimahullah ta'ala fi rahmatur Rabbi Edi Sari bin Su'aidi. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah muliakan keluarganya, Allah angkat derajat keluarganya, Allah tempatkan beliau di tempat bersama syuhada minal alimin wasyuhada wassadiqin wassawal alimin wal ulama'il amilin, dan juga ditempatkan bersama orang-orang yang beramal
beramal saleh, ulama-ulama yang alim. Mudah-mudahan kita juga bisa duduk bersama beliau Al-Habib Hud bin Bagir Al-Abbas, dan juga daripada Abuya Ajengan Kiai Haji Murtada bin Kiai Haji Dimyati Al-Bantani. Mudah-mudahan kita berharap minta sama Allah bisa duduk bersama beliau. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man jalasa ma'al alim faka'annahu jalasa ma'i. Orang yang duduk bersama orang alim seperti, ini tambih, faka'annahu di dalam ilmu alat, faka'annahu ini tambih, wal muraduhu muradnya bisa benar-benar terjadi, bisa seperti duduk bersama Nabi, bisa terjadi yang nggak melihat seperti duduk bersama Nabi, tapi Nabi dihadirkan oleh Allah. Nabi dihadirkan oleh Allah. Boleh saja Nabi datang di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah zat yang maha mampu, Allah zat yang maha mulia, Allah zat yang maha mampu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran beliau di tengah-tengah kita bagi yang diizinkan oleh Allah, yang kasyiful hijab, Allah buka hijabnya bisa melihat Rasulullah. Tapi yang ditutup hijabnya tidak bisa melihat Rasulullah. Apalagi no bentabok no, coklat pasukan kuda terbang ke sono kemari, bawa terbang, sono bawa terbang, timprang ke sono bawa terbang. Betul? Pernah toh melihat Rasul? Kam sholaita ala nabiyyika al-yawm, kam sholata ala nabiyyika al-yawm. Bagaimana mau ketemu Nabi, kenal aja kagak. Betul? Ketika ulama bertanya, ulama zaman dulu nanyanya, berapa anak lo, berapa mobil lo, berapa rumah mewah lo? Kagak begitu. Ulama zaman dulu ketika ketemu saudaranya, ketemu ulama yang lain, nanyanya enggak harta dunia, nanyanya berapa hari ini sholawat sama Nabi. Sudah berapa hari ini Anda sholawat sama Nabi? Bukan rumah gedongnya udah berapa, bini lo udah berapa, motor lo udah gede belum? Apalagi zaman sahabat ketika bertemu sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ketemu di pagi hari, asbahtu imanan ya Abu Bakar. Nabi nih nanya ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu arda. Ketemu Nabi subuh, habis sholat subuh, yang ditanya, ente lapar nggak? Enggak. Ma anta ju'in ya Abu Bakar? Enggak. Lu lapar nggak? Agak. Nabi nggak nanya begitu. Ya Abu Bakar, pagi ini kamu masih beriman nggak sama Allah? Wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, Nabi ketemu Sayyidina Abu Bakar tiap pagi. Pagi ini Anda masih beriman nggak sama Allah? Ma'asbahta imanan ya Abu Bakar. Begitu juga setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara kasat mata, secara zahir Nabi wafat, secara hakikat nggak pernah wafat. Nabi nggak pernah wafat, berarti Qur'annya nggak cocok dong. Oh, kagak begitu Pak Ud, kagak begitu.
Anda nggak berpikir? Afala yang turu ala ibili khuliqat? Apa kamu nggak mau mikirin tuh? Onta aja suruh mikir. Innama anta mudakir. Innama anta mudakir. Bukankah kalian dikasih akal untuk berpikir? Allah kasih kita akal untuk berpikir bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu betul. Tapi kita lihat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah meninggal 700 tahun. Betul? Nggak mau beriman loh sama Yesus? Hah? Kita juga harus beriman sama Yesus. Betul? Ya, Yesus yang dimaksud Nabi Isa. Emang nggak beriman sama Nabi Isa? Lah kalau mereka nggak mau menganggap Nabi Isa, mereka menganggap Tuhan, terserah mereka. Betul. Kalau Nabi Isa disebut Al-Masih atau bahasa Ibrani-nya Yesus, anak yang suci, semua nabi suci. Bahkan bukan hanya nabi. Nabi mengatakan kullu maulidun fitratun. Semua yang lahir dari perut ibunya suci. Belum kena bakwan mah. Kalau udah kena bakwan mah beler. Apalagi orang Bekasi, biawak dicaplok, semen dicaplok, besi dicaplok, digaras semuanya. Betul apa betul? Lah suci Pak. Semua yang lahir suci. Kullu maulidun fitratun, kata Nabi. Jangankan para nabi, jangankan ruh para nabi, jasad para nabi yang jelas maksumnya. Kita nih yang nggak wajib maksum, yang nggak wajib maksumnya lahir suci. Betul apa betul? Makanya kadang saya heran, mudah-mudahan di sini nggak ada kelompok-kelompok yang mengatakan orang tuanya Nabi masuk neraka. Giliran bapaknya dibilang bapak lo aja masuk neraka sama mak lo, marah. Taul. Sudahlah. Banyak sekarang, banyak KPK-nya ada, pegawai negeri, menteri dalam negeri, di bea cukai, di mana aja ada kelompok begitu. Heran saya. Please dong, kecian lah orang tuanya Nabi dibilang masuk neraka gara-gara satu hadis, terpaku sama hadis, dikelolotan aja. Orang primitif mau dibilang primitif, orang primitif aja di Baduy. Nih Pak, Bu, orang Baduy dikasih duren nggak ditelan sama kulit-kulitnya. Lu masa orang kota dikasih duren ditelan sama kulitnya, kotor itu mulut. Betul apa betul? Kalian coba. Ini orang Bekasi, ini orang Teluk Pucung mau dikasih duren, mau sama kulitnya digaras. Mau sama kulitnya digaras. Lah orang. Demikian juga Quran dan hadis. Kalau kita mau bedah harus hati-hati. Man tatafa'ala bi ghairi ahlihi fantadhiru sa'atan. Orang yang berbuat sesuatu bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Saya nggak cerepet-cerepet ke 02, 01, 03 ya. Kalau Habib masih politik aja, pala lo Paul. Ini kaidah. Barang siapa yang melakukan sesuatu, man tatafa'ala bi ghairi ahlihi. Barang siapa yang melakukan sesuatu bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Contoh, ayah itu tugasnya mencari nafkah. Pagi hari keluar mau naik motor kayak mau naik becak kayak mau naik ontel, keluar nyari duit. Betul. Lo coba suruh masak, lo kebuli jadi rengginang. Betul. Ibu tugasnya masak. Itu gambaran yang simple, yang gampang.
suruh nyuci. Itu tugasnya ibu. Itu contoh simpel. Kalau bukan ahlinya jangan dikerjain. Anda mau bedah Quran, Anda mau bedah hadis, ahlinya bukan. Anda ahli Quran bukan, ahli hadis bukan. Kalau bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Itu kaidah, nggak bisa dipungkiri. Maka nggak sembarangan. Lu tapi kan Nabi sendiri yang ngomong abaka wa abi binar. Palelo bawa benyar. Abi yang dimaksud oleh Rasulullah Abu Lahab. Abu Lahab juga dipanggil Abi sama Pak. Saya panggil sampean bapak apa terus sampean bapak saya? Hah? Nih saya panggil Pak RT apa terus bapak saya? Pak Kiai apa terus bapak saya? Lah bukan. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manggil pamannya Abi, bukan pak bapaknya, bukan Abul Uzza. Abu Lahab nama aslinya Abul Uzza, ayahnya Nabi Abdul Muttalib, bukan Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi jangan sembarangan sekate-kate giliran Habib sekate-kate ngamuk sampai ujung perung beritanya. Saat 7 hari, 7 tahun, 7 malam gak habis-habis beritanya. Oh Habib sekate-kate, Habib ngomongnya sekate-kate. Lah di kantor-kantor banyak orang ngomong sekate-kate. Bahkan menghina Nabi, katanya orang tuanya Nabi masuk neraka. Kedua orang tuanya Nabi masuk neraka katanya. Giliran kita balikin, bapak lu sama mak lu aja masuk neraka. Dia gak terima, ngamuk Cil. Paul, bener. Pak kalau Bekasi dari Teluk Pucung sampai Pengarengan mas saya udah hafal. Bahasanya orang G. Saya ini nggak pernah ada. G mulu, orang G, kopi G, nyarap G, orang. Oh dari Teluk Pucung sampai Pengarengan saya hafal, sampai Muara Gembong. Lah emang kita udah dari kecil di situ. Sallu ala Nabi Muhammad. Azkuru ala Nabiyina Muhammad. Halla yahillu haulan wa maf'alan wa halan wa mahhalan wa halun. Halla yahillu haulan. Hal keadaan. Ini secara bahasa yang namanya kajian agama. Saya SAG Pak. Tanya aja Kiai Haris, sarjana alam gaib. Cuman rektornya malaikat Jibril. Banyak yang SAG. Saya juga SPDI. Selalu percaya diri. Jadi titel saya banyak. Mau apa ya? Saya ladenin ayo. SAG ayo, SPDI ayo. Lah bagaimana kalau nggak SPDI? Lah bisa kira-kira ngadep berdiri di sini kalau nggak SPDI? Hati keringet sejagung-jagung depan kiai semua. Lah berdiri, sunnah Nabi berdiri. Makanya kadang kalau ada habaib kiai yang masih muda, itu jangan salah Anda. Di Bogor sana daerah Parung sampai sono sampai Tungturunan dekat Cimande sono, mau ke arah Cimande dari mulai Parung, jangan salah, kursi aja direbutin. Mencoba, emang di Istana Negara doang ributin kursi? Lah bener Pak, lah emang di gedung keong doang, di anggota dewan doang, di DPR doang rebutin kursi? Lah kagak, di Bogor kursi diributin. Masa Habib masih muda pakai kursi, Kiai masih muda pakai kursi, Kiai masih muda pakai kursi belagu, kursi diributin. Ingat nggak? Ada tuh pertanyaan anak muda sekarang. Kucing tai makan ayam, nah taibnya mana? Maaf ini. Ayam makan kucing, kucing makan ayam, lah taibnya mana gitu? Tai aja diributin, maaf ini ya. Betul. Nah iya,
itulah negeriku yang tercinta. Bagaimana kayak badannya, bagaimana kayak busuknya, tetap aja kita cinta. Lah orang tanah kelahiran kita. Betul betul. Lo coba orang Bekasi disenggol, senggol dong, ya kan? Minta disenggol kan banyak kan nih. Taboknya ayo lo. Berapa konten lo yang bilang senggol dong, ayo. Coba giliran disenggol ngamuk, marah. Padahal minta disenggol. Jargon, Paul, betul. Lah iya, inilah ensiklopedia dunia. Maka ketika kita sudah di alam kubur, maka satu secara bahasa keadaan itu yang kita dapatkan hanya satu. Keadaan ketika manusia di alam kubur, bahwasanya yang makanannya sudah berbeda dengan makanan ketika di alam dunia. Betul. Tadi kan dibilang Pak Kiai bilang kata besi digaras. Kiai kita bilang besi digaras, semen salah digaras. Tapi kalau udah di alam kubur bisa makan split, bisa makan semen, bisa makan aspal. Lah kagak, yang diminta diharap cuma satu, yang diharapkan cuma satu, doa dari yang masih hidup, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza mata ibnul Adam munqati'un amaluhu ila bi thalathatun. Semua amalnya terputus kata Nabi ketika anak cucu Nabi Adam wafat, dimatikan oleh Allah, dicabut ruhnya, semua amalnya terputus kecuali tiga. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang pertama sedekah jariyah. Kenapa yang pertama sedekah jariyah? Karena di Al-Quran Allah nyatakan, qalu ya Rabbi liman akhartani fa asdaq. Jika engkau hidupkan saya lagi ya Allah, betapa pentingnya sedekah. Kadang orang zaman sekarang begitu, Ustaz mah biasa ceramahnya bab sedekah. Ceramah mah jangan nggak usah lama-lama. Ceramah mah nggak usah lama-lama, yang penting dikit padet. Lu kata semen, nggak usah lama-lama. Ceramah mah yang dengerin juga udah keroncongan, kasian. Emang Nabi pernah ceramah sebentar? Emang Nabi perutnya pernah kenyang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah perutnya kenyang? Nabi Mau'izatul Hasanah perutnya kosong. Sampai ketika Mau'izatul Hasanahnya Rasulullah kurang dari sejam. Sejam itu masih kurang. Kenapa? Nabi setiap ngomong 3 kali diulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan ilmu diulang 3 kali agar benar-benar sahabatnya paham. Lu coba, itu kelas sahabatnya, bagaimana kelas kita? Mau ngandelin amal, andalan kita cuma satu, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun saleh, ilmu yang fa'ubihi. Yang ketiga waladun saleh wa salehah. Kalau sudah punya anak yang soleh, pasti saudaranya yang lain juga solehah. Tapi bisa jadi susah, boro-boro anak soleh. Anak Muhammad aja susah dididik, apalagi anaknya soleh. Betul apa betul? Apalagi zaman sekarang, moral anak zaman sekarang, ya Allah, Allahumma fir dzunubana, Allahumma fir dzunubana bi fitnati hadi zaman, fitnatu syaitanu minal jawal. Ya Allah, jauhkan saya dari fitnah akhir zaman, dari setan yang namanya setan gepeng, alias Android, alias HP, apalagi alias telepon, alias apalagi batok, satelit.
pelit apa deh namanya dah. Ya Allah jauhkan ya Allah, jauhkan ya Allah dari setan gepeng, fitnah setan gepeng nih bahaya. Lo kadang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Betul. Jauh dekat 4.000. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Gara-gara setan gepeng. Gara-gara rebutan wifi bacok-bacokan. Ada di sini ada Ustaz Haris ada nggak? Bang Harsal ada nggak di sini? Rebutan wifi bacok-bacokan. Ada? Oh nggak ada, alhamdulillah. Kalau Pucung mah aman, alhamdulillah. Kalau Pucung mah insya Allah aman dah, aman ila dunia wal akhirah, ila yaumil qiyamah. Selama masih ada kegiatan seperti ini, insya Allah kanan kiri kita aman dijaga sama Allah. Ada sebuah kisah ketika keadaan itu ada dua secara bahasa, itu keadaan hal itu memperingati secara istilah, itu secara istilah Pak, memperingati hari mengenang wafatnya, kata guru saya Hadratus Syekh Kiai Haji Syukron Makmun Darul Rahmah. Guru saya bicara dengan mengatakan kita ini banyak makan jasa, kita ini pemakan jasa para pahlawan, jasa guru-guru kita, jasa ini saya pertama kali ini Miftahul Babur Rahmah insya Allah hal pertama sih saya penceramah pertama di hal ini. Mudah-mudahan indah Rabbi wa ardauna, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, Miftahul Babur Rahmah menjadi sabab pembuka pintu rahmat kedatangan saya berserta para habaib, para kiai. Ketika seseorang itu keadaannya ada dua, keadaan yang telah meninggal dan keadaan yang ditinggalkan, maka Nabi mengatakan al-fakir syakir khawarikul addah. Orang yang miskin tapi bersyukur itu khawarikul addah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ghaniyyu syakir adatun. Orang kaya bersyukur biasa, kata Nabi. Biasa. Namanya orang kaya selalu makan enak, tidur enak, minum enak, jalan enak, nongkrong enak, semuanya enak. Namanya orang kaya, betul. Belum lama ada orang kaya mah bebas katanya. Belum lama ada orang kaya viral. Yang viral orang kayanya, lah bukan tukang ojeknya. Beli bakpia doang harganya 10 juta. Bakpia sedus Pak Kiai, bakpia sedus. Saudara Kiai Haris ya, bakpia sedus harganya 10 juta. Yang beli orang kaya dari Medan, gosen. Yang nyuruh tukang ojeknya naik pesawat sih. Tukang ojek naik pesawat. Jadi nggak usah heran tukang bubur naik haji, ya nggak? Tukang ojek naik pesawat pulang pergi dibayari sama orang kaya. Coba itu, coba enak nggak? Enak, itu biasa kata Nabi. Orang kaya bersyukur biasa. Yang luar biasa itu orang miskin yang bersyukur. Tapi 1001 Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Penceramah mah peka. Kalau orang lihat tabok pada lempar-lemparan kue, kita kasih kerjaan. Betul. Lah penceramah mah peka tuh. Ada penceramah mah peka. Lah kan gue lihat tuh lempar-lemparan kue. Gue kasih kerjaan loh. Lihat aja lo
lempar-lemparan lagi. Gue panjangin sampai subuh selawatnya. Emang Indonesia, mental Indonesia tuh begitu Pak, demennya makan gaji buta, padahal mah nggak buta. Dibilang buta nggak mau, maafin ya, maafin, bercanda tong. Lu mah nggak mau bercanda, lu demennya berjanda sih lo. Iya, Paul. Intermezzo ya. Kita ngaji ini ngaji. Bahwa di mana malam nisfu Sa'ban itu semua kita banyak ulama menasihati kita, ngasih tahu sama kita. Wa inna fi lailatin nisfi Sa'ban irfa' ala kulli darajah wa maqbulu ala kulli du'a wa fir ala kulli mudambin ila isnaini, semua perkara dimuliakan sama Allah. Maka Nabi mengatakan bahwasanya inna rajabu syahrullah, inna rajabu syahrullah wa sa'banu syahruni wa ramadhan syahru ummati. Ini 3 bulan luar biasa Pak, jangan main-main sama 3 bulan nih. 3 bulan gak ada berasanya mati. Betul apa betul? Betul apa betul? Jangan main-main sama 3 bulan ini. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Jangan digampangin, hati-hati tong. Jangan main-main loh sama 3 bulan nih. Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ini 3 bulan istimewa di dalam Hijriah. 3 bulan paling istimewa. Kenapa kok nggak Rabiul Awal? Ulama bertanya, ada sebagian ulama, kenapa yang istimewa kok bukan Rabiul Awal? Padahal kan hari lahirnya Nabi Muhammad. Rabiul Awal, di mana bulan itu dilahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kan Nabinya ngakuin. Yang ngomong 3 bulan ini istimewa kan Rasulnya. Yang ngomong 3 bulan ini 3 bulan yang istimewa itu Rasulullah. Sesuai dengan kalamnya Allah bahwasanya bulan Rajab ada hari istimewanya. 27 Rajab peringatan apa coba? Bentabok. 27 Rajab peringatan apa? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 Rajab. 27 Rajab. Ada nisfu Sa'ban yang belum lama kita lalui. Di bulan Sa'ban ada semua dosa diampuni, semua doa terjawab di malam nisfu Sa'ban, kecuali 2 orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Kecuali 2, ada kecualian. Emang ada pengecualiannya, memang begitu dunia. Lah, kalau presiden nggak ada menterinya juga nggak bisa kerja sendiri. Menterinya juga ada kecualian. Ada yang kecuali akhirnya doang, ada yang sampai tuntas. Ya kan, kecuali yang ini yang nggak mau, macam-macam kecualian itu pasti ada. Pengecualian, kecuali, jadi itu yang disisihkan tuh sama Allah, yang nggak diaku, yang nggak diridhoi sama Allah, yang doanya nggak bakalan terijabah, yang doanya nggak bakalan diijabah. Minta sampai beler itu mulut biar diangkat derajat sampai doer, agak bakalan diangkat derajatnya. Kalau ente masih musyrik, kalau ente masih bermusuhan, apalagi bermusuhan sama orang tua, apalagi bermusuhan sama guru. Jadi kita setiap yang namanya munggah, mau lebaran, mau puasa atau habis lebaran, ke makam bapak kita, ke makam engkong kita, itu bukan kita khurafat, bukan kita nyembah kuburan. Kita mengenang barangkali emak bapak kita waktu hidup ada sedikit tergores hatinya sama kita ke kuburan. Mak, biar emak di alam kubur, mak
begitu kita keramik atau kita marmer, ya kita yang beli, kita yang bangun, masa kita sembah? Emang kafir gures? Patungnya dia yang bikin, dia yang bikin, dia yang cuci, disembah. Lah emang lu kafir gures? Lah kita bukan, kita ke kuburan nggak nyembah mak bapak kita. Ini kadang ada orang-orang otaknya sedikit semper. Ada yang begitu ke kuburan dibilang hurufat, penyembah kuburan. Lu arfat. Nah itu dia. Makanya banyak, jangan sampai di kampung kita bentengin. Lebih saja di kuburan mak kita jadi apartemen. Dia ngomong begitu karena apa? Kuburannya mau dibasmi sama dia biar jadi apartemen, biar bisa modus. Betul apa betul? Udah banyak pak yang udah kejadian. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita ke kuburan orang tua kita bukan kita nyembah kuburan, bukan kita tahu. Ketika orang-orang Yahudi ditanya oleh Nabi Ibrahim, Bani Israel itu dari zaman Nabi Isa sampai ke atas, ditanya sama Nabi Allah Ibrahim, zaman Namrud nih, itu kan patung lo yang bikin, lo yang pahat, terus lo yang sembah, kenapa nggak lo sembah aja tuh tukang pahatnya? Nabi Ibrahim masih nggak mempan, akhirnya dihancurin, yang paling gede taruh kampaknya Nabi Ibrahim. Tangkap Ibrahim, ditanya kenapa ini, pasti ente yang hancurin. Loh, tanya aja tuh Tuhan lo yang paling gede. Lah tuh kampaknya dipegang sama dia. Nabi Ibrahim ketika di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah hujah dengan orang-orang kafir di Mekah, termasuk salah satunya Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya dan antek-anteknya. Ditanya sama Rasulullah, emang ada manfaatnya ente nyembah Lata wa Uzza? Oh ada, katanya. Rezeki kami jadilah makmur, kesehatan kami terjamin. Dengan cara apa? Kita persembahkan darah kambing atau darah onta, kita siram ke patung ke Lata wa Uzza, katanya. Berarti Tuhan lo minumnya darah, makanya darah, kata Nabi. Ma'anta ilahun biyasrobu wa yakul ala damin. Berarti kalau begitu Tuhan lo, Tuhan kalian makan minumnya darah dong. Diem itu orang kafir Mekah. Terus kalau tuh pakaiannya wahada libas minal wasih. Kalau itu bajunya kotor tuh patung, siapa yang nyuciin? Ya kita. Lah kalau ada hujan, siapa yang mayungin? Ya kita. Kalau kena panas ya kita. Rasul nanya, ilahun yahtakiru ilaik wa ilaik yahtakiru ilahun. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu yang ngurusin Tuhan apa Tuhan yang ngurusin kamu? Kok jadi kamu yang ngurusin Tuhan? Dengar nggak nih? Mudeng nggak nih? Lah emang kita nyembah patung, emang kita nyembah kuburan. Lah kita yang bikin, kita yang ramikin, masa kita sembah? Emang kita PA? Lu aja yang PA. Betul apa betul? Mudah-mudahan jangan sampai ada di kampung ini paham-paham seperti itu. Nauzubillah min dzalik, naudzubillah. Ini orang yang begini yang nggak diampuni sama Allah di bulan Saban. Orang-orang yang begini, yang masih nyembah berhala, berhalanya di mana? Di kepalanya. Berhalanya di kepalanya. Dia sesat tapi nyesatin orang lain. Dia sesat tapi nyesatin orang lain. Dia mengatakan dianya yang paling benar. Nah, orang-orang Mekah begitu, sehingga Nabi dimusuhi, Nabi dilempari kotoran, Rasulullah di Taif dihajar habis-habisan. Rasulullah ketika diajak oleh Zaid bin Haris, anak angkatnya ke kampungnya Zaid bin Haris, kayak saya sekarang nih misalkan saya kesana kemarin nih ke Teluk Pucung, dilemparin kotoran, dihajar, dilemparin batu, misalkan beneran juga gak apa-apa gue lawan. Itu Rasulullah
kata Nabi. Saya melihat di tulang rusuknya orang-orang Taif, saya melihat tulang rusuknya bakal beriman Jibril sama Allah, bakal beriman bahwa saya utusan Allah. Nabi ngelihat, Pak. Emang sampean melihatnya cuma duit merah sama biru. Nabi lihat dulu tulang rusuknya manusia di Taif. Nabi melihat, diperlihatkan oleh Allah. Nabi nggak bisa melihat sendiri hakikatnya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Seketika malaikat Jibril mau membinasakan penduduk Taif, Nabi melarang. Nabi mengatakan, ditanya sama malaikat Jibril, kenapa ya Rasulullah? Ya Jibril, saya melihat tulang punggung mereka, tulang rusuk mereka akan beriman, tulang rusuk yang bakal beriman, mu'mina billah wa bi rasulih. Tulang rusuknya tulang rusuk yang mukmin, yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kalau cerita Nabi Muhammad tidak ada habisnya kemuliaannya. Kemuliaannya nggak ada habisnya. Kemuliaannya nggak ada habisnya. Cuman sayang seribu sayang, orang zaman sekarang lebih demen cerita calon presiden daripada cerita nabinya, daripada cerita tentang rasulnya. Cuman sayang seribu sayang, orang zaman sekarang lebih demen cerita sama caleg daripada cerita rasulnya. Cuman sayang seribu sayang, orang zaman sekarang lebih demen cerita gurunya daripada cerita rasulnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Nggak dijawab betul itu nggak apa-apa. Kenyataan yang akan membenarkan. Nah, jadi yang namanya haul itu memperingati. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kisah Ibu Nabawi, Sirah Nabawiyah, dan juga Tarikhul Khulafa, semua ada. Al Imam Jalaluddin As-Suyuti, saya punya kitab Tarikhul Khulafa. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti mensahihkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Utsman. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu bukan nama aslinya, Awalur Rafiq, bukan nama aslinya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dua Abdullah, punya dua ayah yang namanya Abdullah, punya dua ayah kandungnya dan ayah mertuanya. Sayyidina Abu Bakar nama aslinya Abdullah bin Utsman. Di mana Nabi lahirnya dan wafatnya sama, 12 Rabiul Awal. Kenapa kok nggak bikin haul Rasulullah? Ayo, keder dah, keder dah. Kenapa yang dibikin haulnya Bapak Haji Mu'alim Azami, Kiai Haji Mu'alim Azami, Kiai Haji Wal Dimyati? Kenapa kok nggak dibikin maulidnya? Ayo, keder dah. Karena mukhalafatul lil hawadis ada. Beliau nggak maksum, bukan nabi. Allah berbeda dengan kita. Kalau di dalam wujud tidak bakal mukhalafatul lil hawadis yamuhu binafsihi wa daniyah qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayat sabiqan basiran mutakaliman. Nih Kiai Haji Haris Maulana, kalau nggak paham, kalau bukan pakar akidah, mental di kampung ini. Kiai Haris, Quran kalau bukan nggak ngerti sifat 20, ambles kayak jembatan Ciliwung. Nah bener, ambles. Orang zaman sekarang kalau nggak paham sifat 20, jangan
kalimin. Jangan harap Anda bisa berargumentasi sama Wahabi, sama Syiah, sama Mu'tazilah, sama Jabariyah, sama Qadariyah. Jangan harap kasarnya debat sama mereka gak bakalan menang kalau nggak paham sifat 20. Benar, Imam Asy'ari udah ngomong begitu dan disahkan oleh Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna ahli sunnah wal jamaah wal muradu biha minal asy'ariyah wal maturidiyah. Ahli sunnah wal jamaah itu yang akidahnya kalau nggak asy'ariyah maturidiyah. Jangan harap Anda nggak paham sifat 20 bisa menang debat melawan Wahabi, Syiah, Jabariyah, Mu'tazilah, Qadariyah. Jangan harap. Sorry nggak bakalan menang dah. Buktiin omongan aneh. Anda nggak paham sifat 20 nggak bakalan menang Anda argumentasi, nggak bakalan bisa Anda jadi mutakalimin. Makanya pelajari kajian sifat 20. Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimida'imil ihsani ila akhir. Panjang dah ya, panjang terakhir. Antuk kenyang PA bobo. Begitu kata orang Priuk. Di kemarin Mas Ilham saya kasih tahu orang Priuk napa bet? Orang Priuk kenyang bego, lapar PA. Itu orang Priuk lah, termasuk Habib. Iya, dan orang Priuk saya kecil di Tanjung Priuk, lahir di Jawa, kecil di Tanjung Priuk, besar Malang Buana. Kemana aja, sampai lupa alamat palsu. Ayu Ting Ting, cuman ketemunya Ayu Tong Tong. Nggak taunya malamnya malih, jadi malih Tong Tong. Begitu, betul. Sallu ala Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, kenapa para nabi disebut alaihissalam? Ketika kita menyebut namanya alaihissalam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan alaihissalam faqat, bukan cuman alaihissalam. Rasulullah ada sallallahu alaihi wasallam, yang lain tak ada solamatnya. Nabi Ibrahim ketika disebut alaihissalam bukan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ketika disebut alaihissalam bukan sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam hanya untuk Sayyidina Muhammad. Hanya untuk Sayyidina Muhammad. Ketika Nabi lahir, wa taufiqillah min Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu Asiyah. Ketika Nabi lahir, itu Allah berikan taufik dan rahmatnya. Sayyidatuna Aminah didatangin oleh istri-istri Nabi, Sayyidatuna Aisyah wa Sayyidatuna Maryam, dan para Asiyah, dan juga istri Nabi Ibrahim. Ada tuh Ustaz ceramah begitu, ada sepasang suami istri, sepasang suami istri, dua-duanya beriman. Ada suaminya kafir, istrinya beriman. Ada istrinya kafir, suaminya beriman. Ayo kita urut. Suaminya beriman, istrinya beriman. Nabi Adam, Siti Hawa. Suaminya beriman, istrinya beriman. Ada suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun sama Siti Asiyah. Suaminya kafir, istrinya beriman. Ada istrinya kafir, suaminya beriman. Contoh siapa? Nabi Lut. Ada dua-duanya beriman. Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Pulang dilempar piring sama bini.
Coba ngomong begitu. Pulang dilempar piring, jadi biar beriman dua-duanya, Bu. Sayangku, biar dua-duanya beriman. Kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Siti Sarah dilempar piring langsung. Letok. Ada kisah yang dimana Nabi Ibrahim setiap pagi itu diberikan yang namanya keistimewaan para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim ketika wahyu tidak disebelih, panjang ceritanya, disingkat cerita sampai ke Siti Hajar beriman, iblis nyerah. Nabi Nuh alaihissalam ketika 900 tahun beliau berdakwah, Nabi Nuh satu Kan'an anaknya sendiri nggak mau, Kan'an nggak mau masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh tiap pagi urus salam sore, ya malaikatul Israel alaihissalam, ya assalamu alaika ya malaikatul maut, assalamu alaika ya malaikatul maut. Pak berani begitu? Ustaz berani begitu? Berani nggak? Bang Haris berani nggak tiap pagi? Assalamu alaika malaikatul maut. Pagi, siang, sore. Akhirnya Allah izinkan nih Nabi Nuh diizinkan oleh Allah, didatangkan oleh malaikat maut. Begitu diketok salam, Nabi Nuh diketok rumahnya sama malaikat maut. Ma'anta, kamu siapa? Nah, orang salam doang gak pernah ketemu. Diizinkan sama Allah Israel ketemu Nabi Nuh, diizinkan oleh Allah untuk ketemu Nabi Nuh. Ana minas saba wa amsah wa laila yuqri'uka salam. Saya yang selalu kamu kirimi salam tiap pagi, sore, malam. Malaikat maut, na'am, kata Israel. Ma'anta taji, mau apa anda datang? Wa ana undur ilaik bi amrillah. Saya mau ketemu engkau atas perintah Allah. Ma'anta tas'al minni, kata malaikat Israel. Apakah kamu nggak rindu ketemu saya yang tiap pagi dikasih salam? Oh betul, saya rindu. Tong, kata Gus Dur, orang Indonesia itu demennya didongengin. Orang Bekasi beda, dia didongengin maka itu bacok-bacokan. Padahal mah dongengnya agama nih, bukan unyil, colong timun. Tuh hebatnya orang Bekasi. Gus Dur nyerah di Bekasi. Ampun dah, gue gak lagi-lagi dakwah di Bekasi. Sebab dia Gus Dur ngomong begitu. Terserah orang Bekasi mau demen bangga, mau merototin saya juga silakan. Gus Dur ngomong begitu. Orang Indonesia, Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid ngomong, orang Indonesia tuh demennya didongengin. Ini dongeng agama aja lu masih lempar-lemparan tisu. Coba bagaimana Habib dongengnya unyil, kajian nyolong timun. Ya Allah, ini dongeng ada fiktif, ada fiksi, ada real. Lu tahu nggak real con? Lah iya, lu tahu nggak real con? Iya, real. Ini kisah nyata Nabi Allah Nuh. Ada dongeng itu fiksi, ada dongeng fiktif. Ini real. Lu didongengin yang real aja lu melempar-lemparan bakwan. Bakwan dimakan bukan dilempar. Itu hebatnya orang Bekasi. Bali ya, biar tahu Bali di Jawa dari orang Bekasi hebat. Hebat orang Bekasi. Masya Allah dah pokoknya. Allahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Begitu Nabi Allah Nuh dikasih pertanyaan sama malaikat Israel, ada nggak yang mau ente tanyain? Ada. Apakah kamu datang ke sini mau silaturahmi apa mau nyabut nyawa saya? Kata Nabi Allah Nuh alaihissalam, saya kesini diperintahkan oleh Allah untuk menemuimu ya wahai ya Rasulullah Nuh alaihissalam, dan saya untuk silaturahmi kepadamu. Kamu belum waktunya almarhum, kamu belum waktunya intikal ila rahmatur rabbi, kamu belum waktunya mokat kalau kata orang Priok. Maaf ya, biar lengkap ya enggak? Biar lengkap, ada bahasa Arab, ada bahasa Priok juga. Kamu belum waktunya mokat.
Akhirnya ya sudah, kalau memang sudah waktunya datang, kasih tanda dulu dong, kasih tanda dulu saya, jangan main cabut-cabut aja, bang saya rumput. Ibaratnya begitu. Nabi Nuh ngasih syarat ke malaikat Israel. Begitu datang, 5 tahun kemudian datang, Nabi Nuh dibukain pintu, ahlan wa sahlan, malaikat maut. Kamu mau silaturahmi? Enggak, saya mau nyabut nyawa kamu. 5 tahun kemudian Nabi Allah Nuh didatengin oleh malaikat Israel, dipikir mau silaturahmi lagi, ahlan wa sahlan wa marhaban, gahwa sahilaban. Itu jamaah begitu. Kata malaikat tidak mau ngopi, padahal wal malakul ladzi bila abi wa la akala syroba wala naumalahu. Malaikat gak punya bapak, gak punya ibu, gak makan, gak tidur. Kalau jamaah malaikat ditawarin kopi, gak wajah. Coba itu, coba itu, keren gak? Keren koplatnya. Malaikat Israel yang datang, apakah kamu mau silaturahmi? Oh enggak. Kata malaikat maut, kali ini saya diperintahkan Allah untuk menyabut nyawamu, untuk memanggil engkau agar ke rahmatullah. Kata malaikat, ditanya malaikat sama Nabi Allah Nuh, mahada isyaratun, mana tanda-tandanya? Kok nggak dikasih, main cabut-cabut aja. Nabi Allah Nuh, ma'anta nasidun ya Nuh alaihissalam. Apakah kamu nggak sadar? Apakah kamu nggak sadar bahwa rambutmu sudah mulai memutih, kulitmu sudah mulai keriput, gigimu sudah pada copot, suaramu sudah nggak lantang lagi. Udah mama mau makan mama. Ya. Itu tanda, kata malaikat maut. Sadarkah? Sadar? Masih mau yang udah putih-putih, masih mau nelen biawak? Yang udah putih rambutnya, giginya udah pada copot, kulitnya udah pada kendor, masih mau nelen biawak? Masih mau nelen biawak? Bukan berarti yang masih kencang boleh. Pak Ul, gagal paham lo namanya. Orang itu harus apple to apple. Kalau nggak punya ya jeruk, kalau nggak punya apel jeruk. Bener nggak? Orang itu harus apple to apple. Kenapa bahasa anak muda sekarang apple to apple? Kenapa? Karena Apple mahal, iPhone, bener nggak? Gambarnya apel digrogot codot. Orang zaman sekarang demen banget sama handphone yang gambarnya apel digrogot sama codot. Sampai harganya puluhan juta dibeli. Oh, giliran buat ngaji, buat maulid, kemarin kan udah ada ngasih 1.000, ngasihnya 1.000 buat maulid Pak. Kemarin kan udah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu lu ngarang syafaat sama Nabi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada nggak di sini yang begitu? Banyak. Astagfirullahaladzim. Ada nggak di sini yang begitu? Banyak. La haula wala quwata illa billah. Jangan sampai buat Nabi jangan coba-coba ya. Iklannya begitu kalau saya. Bukan buat anak jangan coba-coba, enggak. Buat Nabi jangan coba-coba kata saya. Jangan coba-coba Anda perhitungan sama Rasulullah. Jangan coba-coba Anda memusuhi Rasulullah dan keluarganya Rasulullah. Jangan coba-coba. Makanya ketika acara haul kita memperingati ini adatul khair, tradisi yang baik, tradisi yang bagus. Jangan sampai hilang bukan karena penceramahnya Habib. Jangan salah paham ya, jangan gagal paham. Ini hebat tuh Ilham tuh, hebat Ilham manggil Habib, hebat keluarganya.
Bapak Edi hebat, oleh Bapak Edi manggil Habib. Ini bukan soal Habibnya ya, bukan soal manggil Habibnya atau kiainya, tapi tradisi yang seperti ini adalah tradisinya para nabi dan rasul. Sunnah nabi, nabi memperingati atau disebut dengan haul wafat daripada ayahdanya. Nabi ziarah, Nabi Allah Yusuf juga ziarah ke makam ibunya. Ketika mau dijual sama saudara-saudaranya, Nabi Allah Yusuf ziarah ke makam ibunya. Rasulullah ziarah ke makam Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib, ziarah di acara hari kematian ayahnya. Nabi memperingati, cuman Nabi ketika keadaannya perutnya kosong, nggak bisa undang menjamu, ya biasanya cuma ziarah sendiri ke makam orang tuanya, ke makam Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu peringatan haul ayahnya Nabi. Nah, kita bisa mengundang menjamu, sehingga kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, memberi makan perut yang lapar lebih bagus daripada membangun 1000 masjid. Ini perutnya udah keroncongan kan? Ya udah, jangan kau usah lama-lama deh, takutnya jadi rengginang beneran. Makanya Imam Profesor Dr. Abuya Al-Maliki, saya punya guru juga mengatakan, afdalul ibadah hawaidun nas. Sebagus-bagusnya ibadah adalah memberi makan perut yang kosong. Maka apalagi di bulan Ramadan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mumpung mau datang bulan Ramadan, saya memohon ampun kepada Allah dan meminta dibukakan maaf yang seluas-luasnya, khususnya kepada Sahibul Hajah, Sahibul Hal, putra dan putri keluarga besar dari Bapak Edi Sari bin Suwaidi. Mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosanya, dan juga yang ditinggalkan diangkat derajatnya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan segala rezekinya, diluaskan, diperbanyak rezekinya yang halal. Allahumma hdina biman hadait, wa afina biman abait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima atait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Allahumma jama'ana jama'atal marhuma, wa ma baina tafarraqu ma'suma ya azizu ya khabar. Ighfir lana dzunubana, Allahumma anzilna rahmah wal barakah fid dunya wal akhirah, wa awsi rizquna wa amalan salihan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wa limasayyidina bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadina wa ala qulati salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sajaratil asli nuraniyah wa lam atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil ihsaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa madinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyah wa tahdidis saniyah wa rasbatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwaihi fahum minhum ilaih wa salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Allahumma alif baina qulubina
اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا طويل الحول والحول حالنا إلى أحسن الحال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله يا أبي والحسين آمين على هدينا ببركة الفاتحة آمين وبالبركة الفاتحة آمين وبسر أسرار الفاتحة آمين وبمعجزة الفاتحة آمين ويا معجزة الفاتحة آمين ويا فريد الحق يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل البيت وذريته وأصحابه وسلم والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وجنة عرشه ومداده آمين بالقبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله